Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 10 Agustus 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Impor melonjak, neraca perdagangan Maluku tembus hingga 370,45 US juta dolar hingga Juni 2026. Perdagangan luar negeri Maluku sepanjang semester 1 2026 menghadapi tekanan cukup besar. Nilai barang yang masuk ke Maluku jauh lebih besar dibandingkan barang yang berhasil diekspor. Badan Pusat Statistik atau BPS Maluku mencatat neraca perdagangan Maluku periode Januari hingga Juni 2026 mengalami defisit 370,45 juta US dollar. Angka tersebut melonjak dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatat defisit sebesar 146,61 juta US dollar. Artinya dalam satu tahun defisit perdagangan Maluku bertambah sekitar 223,84 juta US dollar. Data ini disampaikan Kepala BPS Maluku, Maritje Patiwailapia dalam peluncuran berita resmi statistik periode Agustus 2026. Jika melihat data BPS, besarnya defisit tersebut tidak lepas dari jurang yang sangat lebat antara ekspor dan impor. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, nilai ekspor Maluku hanya mencapai 28,46 juta US dollar. Sementara nilai impor mencapai 398,91 juta US dollar. Selisih keduanya membuat neraca perdagangan Maluku terperosok hingga minus 370,45 juta US dollar. Kondisi tersebut juga terlihat pada Juni 2026. Dalam satu bulan, Maluku mencatat defisit perdagangan sebesar 77,77 juta US dollar. Nilai ekspor pada Juni hanya sekitar 431,43 ribu US dollar, sedangkan impor mencapai 78,20 juta US dollar. Dengan demikian, nilai impor Maluku pada Juni 2026 mencapai sekitar 181 kali lipat dibandingkan nilai ekspornya. Defisit Juni 2026 terutama berasal dari sektor migas yang mencapai 77,79 juta US dollar, sementara sektor non-migas masih mencatatkan surplus tipis sekitar 20,92 ribu US dollar. Kondisinya jauh berbeda dibandingkan Juni 2025. Saat itu defisit neraca perdagangan Maluku tercatat 19,39 juta US dollar. Artinya dalam setahun defisit perdagangan Juni membengkak lebih dari 4 kali lipat. BPS menilai peningkatan defisit menunjukkan kinerja neraca perdagangan Maluku mengalami pelemahan. Pasalnya pertumbuhan nilai impor jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekspor. Hal tersebut terlihat jelas dari data kumulatif Januari hingga Juni 2026. Nilai impor Maluku mencapai 398,91 juta US dollar, sedangkan ekspor hanya 28,46 juta US dollar. Jika melihat struktur impor, sektor migas menjadi penyumbang terbesar. Nilai impor migas sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 360,39 juta US dollar. Sedangkan impor non-migas sebesar 38,52 juta US dollar. Sementara ekspor Maluku pada periode yang sama seluruhnya berasal dari sektor non-migas dengan nilai 28,46 juta US dollar. Bukan hanya dari sisi nilai, neraca volume perdagangan Maluku juga berada dalam posisi defisit. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, neraca volume perdagangan tercatat mengalami defisit sekitar 367,384 ribu ton
Defisit tersebut terutama berasal dari sektor migas yang mencapai 371,41 ribu ton. Sementara sektor non-migas masih mampu mencatat surplus sekitar 4,07 ribu ton. Pada Juni 2026, neraca volume perdagangan kembali mengalami defisit sebesar 82,87 ribu ton. Defisit tersebut terutama berasal dari sektor migas sebesar 82,70 ribu ton, sementara sektor non-migas mencatat defisit sekitar 0,16 ribu ton. Gambaran tersebut menunjukkan perdagangan luar negeri Maluku pada semester pertama 2026 masih sangat bergantung pada impor terutama komoditas migas. Di sisi lain, nilai ekspor yang relatif kecil membuat aktivitas perdagangan luar negeri Maluku belum mampu mengimbangi derasnya barang yang masuk. Dengan kata lain, sepanjang 6 bulan pertama 2026, Maluku lebih banyak belanja keluar dibandingkan menghasilkan nilai ekspor ke luar negeri. Tribuners, 3 pengacara berjas Men in Black laporkan dugaan maladministrasi TSM di PN Ambon ke Polda Maluku. Mengenakan setelan jas lengkap, bak tokoh dalam film Men in Black, 3 pengacara melangkah masuk ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Maluku, Senin 10 Agustus 2026. Kehadiran mereka bukan untuk menangkap alien atau film dimaksud. Maksud kami bukan menangkap alien seperti film dimaksud, melainkan membawa laporan dugaan maladministrasi yang disebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM di lingkungan Pengadilan Negeri atau PN Ambon. Ketiga pengacara tersebut yakni Nimrod Renir Soplanit, kemudian Brian Kariu, dan Irin Sombalatu. Laporan diajukan oleh Nimrod Renir Soplanit selaku ahli waris sekaligus kuasa hukum ahli waris almarhum Izak Baltasar Soplanit. Mereka meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan manipulasi data elektronik, penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen publik hingga dugaan gratifikasi yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan sita eksekusi. Nimrod menjelaskan laporan tersebut terregistrasi dengan nomor 039-LP-PID-TSM-NRS-rekan-AMB-8 angka Romawi _2026 tertanggal 4 Agustus 2026. Dalam laporan itu pelapor menduga telah terjadi rangkaian perbuatan yang mengarah pada manipulasi data elektronik, penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan dokumen publik, hingga maladministrasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut Nimrod, dugaan tersebut berawal dari perubahan status perkara nomor 187-PDT-G-2022-PN-AMB pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, Pengadilan Negeri Ambon.
Status perkara yang sebelumnya tercantum sebagai non-executable atau objek tidak jelas diduga berubah menjadi ditangguhkan. Tidak hanya itu, data perkara yang berkaitan dengan pencarian nama Tan Ho Hang Hot disebut sempat hilang secara bertahap dari portal publik dalam hitungan jam sebelum kembali muncul dengan status yang telah berubah. Nimrod menilai perubahan data elektronik tersebut kemudian dijadikan dasar untuk melegitimasi pelaksanaan sita eksekusi terhadap objek sengketa pada 8 Juni 2026. Padahal menurut pelapor dalam pertimbangan hukum putusan nomor 187 garing PDT.G garing 2022 garing PN.AMB, Majelis Hakim disebut telah menolak permohonan sita eksekusi. Karena itu pelaksanaan sita dinilai bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam laporannya, pelapor menilai dugaan maladministrasi memenuhi unsur TSM. Unsur terstruktur disebut karena diduga melibatkan sejumlah unsur internal pengadilan mulai dari pengelola teknologi informasi, kepaniteraan hingga jurusita. Unsur sistematis dinilai tampak dari dugaan pemanfaatan sistem informasi publik untuk mengubah status perkara sebelum dilakukan tindakan eksekusi. Sedangkan unsur masif disebut berdampak terhadap kepastian hukum, hak-hak ahli waris, serta penguasaan objek sengketa. Bahkan dalam laporan itu, Ketua Pengadilan Negeri Ambon, pengelola SIP, panitra, jurusita, hingga sejumlah oknum aparatur pengadilan disebut sebagai pihak terlapor yang diduga terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kuasa hukum pelapor Brian Karyo mengatakan rangkaian dugaan perbuatan tersebut dinilai memenuhi sejumlah unsur tindak pidana. Menurut Brian, laporan tersebut mengacu pada dugaan pelanggaran pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE terkait dugaan perubahan, penyembunyian maupun penghilangan informasi atau dokumen elektronik tanpa hak. Selain itu turut dilaporkan dugaan manipulasi dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 35 junto pasal 51 UU ITE, dugaan penyalahgunaan wewenang atau kejahatan jabatan, dugaan pemalsuan surat atau dokumen otentik, serta dugaan penyertaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Selain dugaan maladministrasi dan manipulasi data elektronik, pelapor juga meminta penyidik mendalami dugaan adanya praktik gratifikasi di balik rangkaian perubahan data maupun pelaksanaan sita eksekusi. Menurut pelapor, aspek tersebut perlu diusut guna mengungkap motif serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Sementara itu, Irin Sombalatu meminta Ditreskrimsus Polda Maluku segera memproses laporan tersebut demi menjaga kewibawaan lembaga peradilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Ia mendesak penyidik melakukan audit digital forensik terhadap server, IP address, user ID, serta activity log SIP Pengadilan Negeri Ambon dalam rentang waktu 2 Mei hingga 4 Juni 2026. Selain itu, pihaknya meminta penyidik memanggil dan memeriksa Ketua PN Ambon, admin SIP, panitra, serta jurusita yang melaksanakan sita eksekusi pada 8 Juni 2026. Irin juga meminta Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI turun tangan melakukan pemeriksaan etik terhadap aparatur PN Ambon yang diduga terlibat. Pelapor berharap Ditreskrimsus Polda Maluku segera menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut. Kemudian melakukan penyelidikan secara menyeluruh serta menindak tegas setiap pihak apabila nantinya ditemukan adanya unsur tindak pidana berdasarkan hasil penyidikan. Saya bersama rekan mewakili klien kami menyampaikan pengaduan yang pada dasarnya berkaitan dengan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ambon.
Singkatnya dapat disampaikan bahwa pada perkara nomor 187 Perdata tahun 2022 pada status objek awalnya itu objeknya bermasalah atau tidak jelas, atau dapat disampaikan juga bahwa objeknya itu non eksekutable. Namun tiba-tiba ada perubahan status dari tidak jelas menjadi ditangguhkan karena ada upaya hukum. Hal tersebut awalnya tidak pernah diketahui oleh klien kami sampai pada taraf penetapan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ambon. Berdasarkan hal tersebut, kami menyampaikan pengaduan yang pada pokoknya berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang juga diatur dalam Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan ancaman yang juga diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Laporan ini sifatnya bukan untuk menyerang instansi peradilan, melainkan ini untuk menjaga marwah dari pengadilan. Maka dengan itu kami dari pihak kuasa hukumnya korban meminta agar penyidik mengungkapkan fakta audit digital forensik dan memeriksa beberapa pihak-pihak yang terkait. Jika terbukti, maka penegakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Sedikit informasi tambahan bahwa data yang ada pada SIPP PN Ambon sebelum dirubah pada tanggal 3 Juni 2026, di tanggal sebelumnya data itu masih statusnya yaitu objek bermasalah, objek tidak jelas, atau dengan kata lain non-executable atau tidak dapat dilakukan eksekusi. Kenapa demikian? Merujuk dari hasil konstantering tanggal 3 Juni 2025, maka status objek dinyatakan demikian. Dan status itu bertahan selama 1 tahun pada SIPP dan kemudian berubah lagi pada tanggal 3 Juni 2026. Nah, perubahan ini perubahan secara sepihak yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ambon. Dalam hal ini yang kami curigai adalah pengelola admin SIPP, Ketua Pengadilan Negeri maupun dari Panitra ataupun juga Jurusita. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, kemarau panjang, Pulau Rune krisis air bersih, warga bertahan dari sisa tampungan hujan. Kemarau panjang melanda beberapa wilayah di Indonesia Timur, termasuk Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Kondisi ini memicu krisis air bersih di Pulau Rune, Kecamatan Banda, Maluku Tengah. Masyarakat terpaksa mengoptimalkan stok air hujan yang ditampung di bak-bak penampungan rumah warga. Air tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan memasak dan minum warga. Jikalau air hujan menipis, para tetangga tak segan berbagi. Demikian disampaikan pejabat negeri Pulau Rune Haris, Senin 10 Agustus 2026. Haris mengungkapkan kondisi tersebut telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Dikatakan Haris, krisis air bersih memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat di pulau bersejarah tersebut. Warga Pulau Rune menghadapi krisis air bersih yang semakin memprihatinkan. Selain memanfaatkan air hujan, masyarakat berupaya berbagi cara untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, terutama untuk keperluan makan dan minum, sebagian besar menggunakan air hujan yang ditampung di bak masing-masing rumah. Tidak hanya itu, keterbatasan air tawar juga membuat sebagian warga terpaksa memanfaatkan air laut untuk mencuci pakaian maupun keperluan rumah tangga lainnya.
Ia menjelaskan sebenarnya di Pulau Rune terdapat sejumlah sumur milik warga, namun air yang dihasilkan memiliki rasa payau sehingga tidak layak dikonsumsi sebagai air minum. Dikatakan warga membuat bak penampung air hujan di rumah masing-masing. Adanya badai El Nino membuat tidak adanya hujan lokal di wilayah tersebut, mengakibatkan bak penampung hampir kehabisan stok air. Pemerintah desa bersama sejumlah pihak sebelumnya telah melakukan peninjauan dan menentukan titik atau lokasi yang akan dijadikan tempat pengeboran maupun penggalian sumber air bersih. Namun hingga kini rencana tersebut belum juga ditindaklanjuti sehingga masyarakat masih harus bertahan dengan kondisi yang ada. Atas kondisi tersebut, pemerintah negeri Pulau Rune berharap adanya perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maupun pemerintah Provinsi Maluku untuk menghadirkan solusi permanen terhadap krisis air bersih yang dialami masyarakat. Pembangunan sarana penyediaan air bersih maupun pengeboran sumber air dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat Pulau Rune tidak lagi bergantung pada pasokan air dari pulau lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita ke berita terakhir, Tribuners, emosi usai dimarahi, ABK bakar kapal lalu lompat ke laut dan hilang. Perselisihan antara nahkoda dan seorang anak buah kapal atau ABK di tengah laut berujung panjang. Tak terima setelah dimarahi nahkoda, ABK tersebut diduga membakar kasur milik nahkoda yang berada di ruang kendali kapal. Api kemudian menjalar hingga membuat kapal motor atau KM Jimmy Indah 08 terbakar di sekitar perairan Pulau Eno, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku pada Kamis 6 Agustus 2026. Tak berhenti di situ, ABK yang diduga membakar kasur tersebut kemudian melompat ke laut tanpa menggunakan life jacket. Hingga kini keberadaan ABK tersebut belum ditemukan. Kepala Unit Siaga Sardobo, Glenn Tehupuring, membenarkan bahwa pencarian terhadap ABK tersebut masih dilakukan. Diberitakan sebelumnya peristiwa bermula ketika nahkoda KM Jimmy Indah 08 meminta salah satu ABK untuk memegang kemudi. Saat itu nahkoda hendak pergi ke toilet, namun ketika berada di toilet, nahkoda merasakan kapal bergerak berbelok-belok dan tidak terarah. Nahkoda kemudian keluar dari toilet dan menegur ABK yang memegang kemudi. Teguran tersebut diduga membuat ABK itu tidak terima. Ia kemudian diduga membakar kasur milik nahkoda yang berada di ruang kendali atau ruang kemudi kapal. Api dari kasur tersebut kemudian membesar dan menjalar hingga menyebabkan kapal terbakar. Saat kebakaran terjadi, nahkoda bersama ABK lainnya mendapat pertolongan dari kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi. Mereka kemudian dievakuasi dari KM Jimmy Indah 08, namun ABK yang diduga membakar kasur tersebut justru melompat ke laut. Ironisnya ia melompat tanpa menggunakan alat keselamatan atau life jacket. Tim SAR kemudian melakukan pencarian terhadap ABK tersebut, namun hingga kini pencarian belum membuahkan hasil. Diketahui KM Jimmy Indah 08 berlayar dari Bali menuju wilayah penangkapan ikan di Laut Arafura. Pasca kejadian itu, aparat kepolisian juga melakukan koordinasi dengan Basarnas, BPBD, Komandan Kapal Ditpol Airut Polda Maluku, Kepala Pelabuhan Perikanan Dobo, serta PSDKP Dobo. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 10 Agustus 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Besi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.